Pak Yandris, bagaimana? Siap Pak Yandris? Ya. Siap. Oke. Tidak ada. Suara boleh, suara? Suara bagus, dapat dengar juga suara? Bagus? Bagus. Oke. Ya, boleh dimulai Pak Irfan. Yo. Oke, ya. Terima kasih Pak Yandris. Oke. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memulai kegiatan webinar yaitu Verbaltik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Operator, se-Poso Kota bersaudara, Poso Pesisir bersaudara, Lage serta Pamona Timur, ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan coba membahas satu tema yaitu tentang Verbaltik, ya. Di mana Verbaltik ini merupakan persiapan awal untuk menghadapi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ya. Nah, baik, akan membahas pada materi ini adalah narasumber kita yang tidak lain adalah Pak Yandris, ya, Tuduh SPD, merupakan operator kabupaten. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan langsung saja ke Pak Yandris. Kepada Pak Yandris kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Irfan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan tubuh, kesehatan tubuh, dan bagi Bapak Ibu, kepala sekolah dan rekan-rekan operator yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kiranya puasa di tahun ini walaupun di efek pandemi COVID-19 tetap lancar puasanya dan tetap menjaga kesehatan, karena memang sesuai informasi yang mungkin sudah kita dengar bersama bahwa di tahun ini, di awal semester ini, di tahun ajaran baru 2021-2022, sekolah itu sudah akan dicoba untuk tatap muka langsung. Jadi kalau misalnya masih ada kecamatan atau sekolah yang terdampak atau positif COVID-19, maka rencana tersebut bisa akan tertunda. Jadi kita berdoa bersama semoga kita terus diberikan kekuatan tubuh, kesehatan tubuh. Ya, pertama-tama permohonan maaf kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan operator. Seyogyanya kegiatan ini saya akan laksanakan secara tatap muka langsung. Tetapi mengingat waktu yang sangat mepet dan juga Verbaltik yang sudah harus kita isi bersama dalam format atau aplikasi sebentar yang akan saya tunjukkan. Jadi saya laksanakan kegiatan ini secara daring atau via aplikasi Zoom Meeting, karena kalau mau kumpul semua juga di dinas, saya rencana kemarin mau kumpul di dinas, terlalu banyak dalam satu ruangan tidak akan cukup dan pasti kita akan menyalahi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Kemudian saya kemarin mungkin ada tatap muka langsung dengan beberapa kecamatan, tapi ada beberapa kecamatan yang kesulitan sinyal internetnya, maka saya mau tidak mau saya harus turun ke kecamatan tersebut. Dan sampai sekarang ini saya bersyukur juga masih terus diberikan kesehatan tubuh, karena selesai Zoom meeting sebentar ini saya akan lanjut lagi jalan ke Pamona Selatan untuk kita tatap muka langsung di sana. Ya, saya langsung saja.
Mungkin Pak Irfan share screen ya, langsung share screen. Ya, share screen. Ya. Bisa dilihat ini ya? Lihat, kelihatan. Oke. Jadi sebentar materinya akan kami bagikan, mungkin melalui grup operator Dapodik, nanti operator bisa mendownloadnya dan memberikannya kepada kepala sekolah juga untuk dipelajari dan dibaca. Nah, terkait dengan kebijakan asesmen nasional tahun 2021. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau pernah mendengar lah. Tahun ini atau dari tahun lalu sudah dengar akan dilaksanakan AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi AKM itu termasuk dalam bagian dari asesmen nasional tahun 2021. Seperti disampaikan oleh Pak Irfan tadi, bahwa tahun ini asesmen nasional itu sudah akan dilaksanakan dan berbasis komputer. Jadi kalau dulu kita kenal yang namanya UNBK, sekarang kita kenal namanya ANBK. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tanya, berarti UNBK tidak akan dilaksanakan? Ya, UNBK tidak lagi akan dilaksanakan dan diganti dengan yang namanya asesmen nasional. Jadi sebelum sebentar kita masuk dalam pengisian aplikasi Vervaltik, saya akan jelaskan sedikit dulu apa yang dimaksud dengan asesmen nasional. Dan mungkin nanti sesudah bulan puasa, tim dari Dikdas Bidang Pendidikan Dasar yang dipimpin oleh Pak Kabid bersama Pak As selaku leading proktor kabupaten juga akan turun kembali ke kecamatan atau mungkin akan melaksanakan pertemuan, kami juga belum tahu. Mereka akan lebih teknis membahas. Kalau tugas saya sesuai pertemuan yang saya ikut kemarin di Bali 2 minggu kemarin, akan memetakan sekolah-sekolah apakah pelaksanaan ANBK-nya secara mandiri atau menumpang atau melaksanakannya secara online, full online atau semi online. Sebentar saya akan jelaskan apa itu full online dan semi online. Ya, saya jelaskan sedikit tentang asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah, sedangkan prestasi siswa dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Ya, dengan kata lain, asesmen nasional ini bukan untuk mengevaluasi siswa, tetapi untuk mengevaluasi satuan pendidikan. Ya, respondennya akan diikuti oleh siswa dan guru dan kepala sekolah, tetapi bukan untuk mengevaluasi individu siswa, individu guru, atau individu kepala sekolah, tetapi mengevaluasi satuan pendidikan secara keseluruhan. Jadi satuan pendidikan, misalnya SMP Negeri 1 Poso mengikuti asesmen, yang dinilai bukan siswa yang ikutnya, tetapi SMP 1 Posonya yang dinilai satuan pendidikannya. Ya, ini mungkin saya langsung lewat saja, nanti bisa dibaca sendiri pijakan pada Undang-Undang Sisdiknas sebagai dasar atau landasan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Ya. Jadi kemarin ditanya apa bedanya asesmen nasional dan ujian nasional. Ada yang bilang, oh bedanya cuma di A dengan di U. Kalau ujian nasional U, kalau di asesmen nasional A. Ya, memang beda huruf, tetapi beda juga substansinya. Kalau ujian nasional, seperti saya katakan tadi, mengevaluasi siswa di tingkat akhir. Tetapi kalau asesmen nasional dilaksanakan itu pada siswa pra tingkat akhir. Berarti kelas 5 atau kelas 8 untuk SMP. Nah, bagaimana dengan siswa di tingkat akhir? Siswa di tingkat akhir kita menunggu untuk format edaran terkait dengan evaluasi siswa di tingkat akhir. Yang pasti kami tekankan bahwa tidak akan ada lagi ujian nasional. Nah, kemungkinan nanti siswa di tingkat akhir itu akan diuji oleh satuan pendidikan masing-masing. Satuan pendidikan akan menguji siswanya sendiri. Karena
kalau melihat sejarah dari ujian nasional, sebenarnya tidak fair ya, tidak fair atau tidak adil jika siswa itu diukur keberhasilannya, diukur kompetensinya, diukur pendidikan, tingkat pendidikannya hanya di tingkat akhir. Dia 6 tahun bersekolah di SD, diuji dalam 3 hari di kelas 6. 3 tahun di SMP, diuji dalam 3 hari dalam ujian nasional di kelas 9. Nah, dasar kenapa atau pemikiran kenapa asesmen nasional dirancang. Jadi memang asesmen nasional ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman operator, bahwa rancangannya ini bukan baru kemarin, bukan baru 2018, 17, tetapi sudah lama. Kenapa dirancang ini? Untuk menghilangkan yang tadi itu, yang tidak adil tadi itu. Ya, jadi tidak adil rasanya siswa itu diuji 3 hari untuk mengukur selama 6 tahun misalnya dia di SD. Sebagai contoh saya sampaikan, misalnya ada siswa A, dia berprestasi selama 6 tahun itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Pokoknya dia juara-juara kelas terus, malah juara umum. Pas di tingkat akhir, ketika dia mengikuti ujian nasional, dia mungkin dalam keadaan sakit atau kondisinya kurang sehat. Jadi ketika dia mengikuti ujian nasional, dia tidak fokus lagi mengerjakan ujian nasional. Jadi nilainya rendah, bahkan ada kejadian siswa tidak lulus padahal dia siswa berprestasi. Ya, jadi dianggap masa kok prestasinya selama ini hanya diuji dalam 3 hari. Berarti yang kemarin-kemarin ini di mana? Masa tidak bisa diperhitungkan? Ya, maka digagaslah asesmen nasional. Nah, kemudian asesmen nasional ini digagas selain untuk menghilangkan yang tadi itu yang saya sampaikan. Asesmen nasional juga digunakan untuk mengevaluasi satuan pendidikan. Jadi nilai yang keluar ketika nanti siswa maupun kepala sekolah atau guru mengikuti asesmen nasional, nilainya itu bukan nilai untuk individu tersebut, individu siswa, guru atau kepsek, tetapi nilai itu akan diberikan kepada sekolah. Silakan sekolah melihat kurangnya sekolah itu di mana. Ya, misalnya nilainya nanti keluar kurangnya dari sisi literasi atau survei lingkungan belajar, maka itu yang harus diperbaiki. Nah, kemudian kenapa lagi asesmen nasional digagas? Untuk menghindari yang namanya kecurangan atau menghilangkan yang namanya kecurangan di sekolah. Ya, jadi jujur saya sebelum terangkat jadi pegawai negeri sipil, saya 9 tahun mengabdi secara sukarela di SMA Negeri 2 Poso. Jadi saya tahu bagaimana sibuknya pas ujian nasional. Ya, jadi kalau saya dulu kan mengajar bahasa Inggris. Jadi kalau sudah ujian nasional, sudah dibilang sama saya, Yandris, jangan pigi-pigi. Pokoknya Bapak diam. Kalau ada siswa nanti yang lewat pergi WC, mungkin dia kasih apa itu soal. Nanti nggak ada bantu jawab akan. Nah, itu kan sebenarnya sudah curang. Tapi yang saya sampaikan ini kenyataan di sekolah. Jadi kita terbuka saja. Ini sebenarnya rahasia umum. Hampir semua sekolah melaksanakan itu. Alasannya kenapa sekolah melaksanakan itu? Ya masuk akal juga. Supaya siswanya jangan sampai ada yang tidak lulus. Dan supaya jangan nanti kepala sekolahnya ditegur oleh masyarakat, oleh dinas pendidikan misalnya, kenapa di sekolah banyak siswa yang tidak lulus. Ya, jadi digagaslah asesmen nasional supaya menghilangkan yang tadi itu, yang apa namanya itu. Kemudian selain itu asesmen nasional digagas juga asesmen nasional supaya orang tua, guru, siswa tidak lagi perlu repot-repot seperti kemarin-kemarin. Dulu kan kalau semua dekat ujian nasional, semulai belajarnya itu pagi, siang, sore, malam, subuh. Dipaksa itu, diperas otaknya itu siswa. Kemudian mungkin
pas semua ujian itu, mulai lagi beli ini buku-buku apa namanya, buku-buku kiat sukses ujian nasional, contoh-contoh soal ujian nasional, yang notabene itu menghabiskan biaya. Oke lah kalau orang tua siswa yang mampu. Bagaimana dengan orang tua siswa yang kekurangan dari sisi ekonomi? Pasti akan berpikir lagi, aduh kasihan, mau ambil uang dari mana mau beli buku ini. Sudah juga kalau dia punya bukunya itu murah. Nah, bukunya itu pasti mahal dan saya tahu itu pasti mahal karena tebal-tebal itu bukunya itu. Belum lagi siswanya ikut les, ikut bimbel. Nah, kalau di asesmen nasional, siswa tidak perlu seperti itu karena siswa disilahkan untuk mengisi apa adanya. Ya, sekali lagi, siswa nanti ketika mengikuti asesmen nasional, termasuk guru, termasuk kepala sekolah, silakan mengisi apa adanya. Kalau memang tahu, jadi isi. Tapi kalau memang tidak tahu ya lewat. Karena nilai dari asesmen sekali lagi tidak akan mempengaruhi individu siswa dan tidak akan mempengaruhi sekolah. Misalnya ada yang takut, aduh kalau torong pesis nilai asesmen nasional rendah, nanti torong pedanam bos mau dikurangi. Misalnya tidak akan ada dampak seperti itu. Sertakan saya tidak akan ada dampak seperti itu karena sudah dikatakan bahwa nilai asesmen nasional dipakai untuk evaluasi satuan pendidikan. Nah, jadi siswa tidak perlu khawatir misalnya, aduh kurang kaget, salah sebentar saya isi, saya tidak lulus. Sekali lagi, asesmen nasional bukan untuk menentukan kelulusan siswa. Ya, saya Bapak Ibu ya, asesmen nasional bukan dipakai untuk menentukan atau dipakai sebagai standar kelulusan siswa. Nah, karena untuk kelulusan siswa nanti akan dikembalikan kepada satuan pendidikan. Ya, jadi tidak perlu takut, tidak perlu was-was untuk mengikuti asesmen nasional. Nah, tetapi dalam rangka menghadapi asesmen nasional tahun ini, sekolah memang harus bekerja keras, termasuk kami Dinas Pendidikan, karena kami sadari bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas lengkap sarana prasarana. Nah, mungkin kalau bagi SMP, satuan pendidikan SMP sudah tidak asing lagi dengan pelaksanaan berbasis komputer karena modelnya hampir sama. Tetapi bagi satuan pendidikan SD, jenjang SD pasti akan hal yang baru tahun ini akan dilaksanakan, pelaksanaan evaluasi berbasis komputer atau pelaksanaan asesmen berbasis komputer. Dan mungkin hampir sebagian besar SD di Kabupaten Poso belum memiliki fasilitas atau sarana prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan asesmen nasional secara mandiri. Ya, sebentar akan saya jelaskan. Nah, saya sampaikan dulu ini. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari AKM literasi numerasi, ini ya, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi nanti bisa dibaca sendiri apa yang dimaksud dengan AKM literasi numerasi. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang lebih paham apa yang dimaksud literasi, apa yang dimaksud numerasi. Kemudian ada survei karakter. Nah, kemudian ada survei lingkungan belajar. Ini yang akan diikuti oleh kepala sekolah dan dewan guru. Semua kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan itu akan mengikuti survei lingkungan belajar. Ya, saya langsung saja. Ya, ini jenjangnya ya. Saya lewat saja ini. Ini jadwalnya. Mungkin sudah pernah, Bapak Ibu mungkin sudah ada juga yang dapat materi ini, mungkin sudah baca-baca. Jadi saya tekan lagi jadwal pelaksanaan ANBK nanti asesmen nasional berbasis komputer itu bulan September dan bulan Oktober. Jadi jenjang SMP dan SD tidak bersamaan dilaksanakan. SMP terlebih dahulu pada bulan September, kemudian pada bulan Oktober menyusul SD. Dan jeda waktunya itu sekitar 1 bulan, rentang waktunya baru pelaksanaan yang SD. Nanti bisa dilihat sendiri sebagai dalam materinya sebentar akan dibagi. Ya, perbedaan soal UN dan AKM pada asesmen nasional. Ya, tidak perlu saya jelaskan terlalu jauh. Intinya, soal atau muatan soal dalam ujian nasional akan beda dengan AKM.
mungkin bentuknya juga akan beda. Sementara nanti akan ada contoh soalnya dan juga bisa nanti di-download sendiri contoh soalnya dalam sebentar saya bagi webnya Pusmenjar ya, di Pusmenjar itu. Ya ini nanti Bapak Ibu kepala sekolah pasti akan lebih paham dengan ini. Kalau UN itu soalnya bagaimana, kalau AKM itu soalnya bagaimana. Jadi ada format soal, komposisi, teks untuk stimulus, format jawaban sampai administrasi pelaksanaan. Ya, saya lanjut. Ya, siapa yang mengikuti berapa asesmen nasional dan berapa jumlahnya? Untuk SD bisa kita lihat di sini yang mengikuti itu kelas 5 dan maksimal 30 siswa. Untuk SMP yang mengikuti kelas 8 dan maksimal 45 siswa. Dengan kata lain misalnya di contoh di kelas 8 misalnya ada di satu kelas misalnya kelas 8 itu lebih dari 45 siswa yang dalam satu rombel itu tidak semua yang mengikuti, hanya sampel. Sekali lagi Bapak Ibu hanya sampel. Nah, tapi kalau yang siswanya cuma 10 satu rombel itu ya kemungkinan semuanya akan ikut. Dan akan ada juga di sini ada tambahan 5 siswa cadangan. Jadi Bapak Ibu kalau ada bertanya, terus siswanya nanti itu bagaimana penunjukannya siapa yang akan ikut? Kami sampaikan bahwa yang mengikuti asesmen nasional siswa itu dipilih secara acak by system. Sekali lagi, dipilih secara acak by system. Jadi Bapak Ibu tinggal menerima nanti siswa-siswa ini yang akan ikut asesmen nasional atau AKM nanti itu. Sekolah tidak bisa memilih menentukan siswa mana yang akan ikut, tetapi menunggu dari sistem, dari kementerian yang akan langsung mengacak. Nah, jadi kenapa sampai dibuat seperti itu? Untuk menghindari ada sekolah mungkin yang karena saking itu ya gugup atau ininya mengikuti asesmen, semua siswa-siswa yang pintar yang dia ikutkan ASN. Sementara kan ASN lagi, asesmen nasional ini. Sementara tujuan dari asesmen nasional ini untuk mengetahui sejauh mana satuan pendidikan itu, nilai satuan pendidikan itu, keberhasilan satuan pendidikan itu. Jadi siswanya akan dipilih secara acak by system dan tugas Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah bertugas menyiapkan siswanya, misalnya keluar nama A, nama B untuk mengikuti asesmen nasional atau AKM. Tugas Bapak Ibu menyiapkan siswa tersebut, membekali dengan apa? Tidak perlu membekali harus siang malam lagi belajar kayak ujian nasional, tetapi bekali mereka dengan semangat, bekali mereka dengan spirit supaya ketika mereka mengikuti asesmen mereka tidak gugup, tidak ragu-ragu. Jadi sampaikan kepada mereka, isi saja, tidak perlu takut, karena asesmen nasional ini bukan untuk menentukan kelulusan. Ya, itu perlu ditekankan ya. Dan juga mungkin bisa disampaikan kepada orang tua siswa bahwa ketika misalnya ada siswanya yang ikut dalam asesmen nasional atau orang tua anaknya ya, tekankan kepada orang tua ketika ada anaknya yang mengikuti asesmen nasional, sekali lagi asesmen nasional bukan untuk menentukan kelulusan. Ya. Misalnya ada pertanyaan dari orang tua, kenapa saya anak selama ini berprestasi tetapi tidak masuk dalam asesmen nasional, tidak ikut asesmen nasional. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu jawab, minta maaf Ibu, minta maaf Pak, siswa yang ikut asesmen nasional dipilih secara acak by system. Jadi sistem yang mengacak, ya. Ya, saya lanjut lagi. Ya, ini untuk kepesertaan kepala satuan pendidikan dan pendidik. Kepala satuan pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik dan mengajar di satuan pendidikan tersebut menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. Pendidik yang mengajar di lebih dari satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan mengisi survei di lingkungan belajar. Mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Ya, selain siswa,
kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti asesmen nasional atau AKM. Sebagai contoh juga ini disampaikan dalam poin 2 ini, kalau ada pendidik yang mengajar lebih dari 1, itu maksudnya biasa ada kan guru yang tambah jam. Jadi, bukan cuma di sekolah induknya yang dia akan mengisi AKM, ikut asesmen, tetapi juga di sekolah yang dia, sekolah non induknya, tempat tambah jamnya itu. Di situ juga dia akan mengisi atau mengikuti asesmen nasional. Termasuk kepala sekolah ya. Ya, Oh iya. Ya, kayaknya jaringan sama Pak Chandris. Lanjutkan Pak Irfan. Tidak dapat dengar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya jaringan yang sama Pak Chandris kurang baik. Ya, terputus. Ya. Ya.